Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah tabaraka fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wa hadirin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah semata, dan alhamdulillah kita sebagai umat Islam harus selalu bersyukur kepada Allah karena banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, terutama hamba-hamba orang yang beriman. Hadirin wa hadirin rahimakumullah, kalau kita mendengar tentang musibah yang melanda dunia ini tentang corona, sangat mengerikan sekali dan sangat seram dalam ceritanya. Dan sebetulnya cerita yang seram-seram itu harus diimbangi dengan cerita keceriaan tentang kebahagiaan, supaya imun kita menjadi kuat dan sehat. Sebagaimana firman Allah yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah, dalam menjalankan tugas ketika Allah berfirman tentang saum Ramadan selama 1 bulan, itu orang sangat berat sekali karena waktu itu jarang melakukan saum selama 1 bulan. Karena apa demikian? Selama Rasulullah SAW tinggal 13 tahun di kota Mekah, walaupun bulan Ramadan sudah ada, tapi untuk saum di bulan Ramadan belum diwajibkan. Nah, ketika setelah hijrah di Madinah kurang dari 2 tahun, turun ayat surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Makanya ya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nih, kalau ada orang panggilan orang yang beriman, Allah sangat sayangnya kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman. Panggilan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhal kafirun, ada ya Adam, ada keluarga dan seterusnya. Tapi ini panggilan khusus, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, kutiba ini di dalam Al-Quran hanya 4 kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semuanya ada di surat Al-Baqarah. Dan ini pun turunnya hampir berdekatan dengan surat tentang saum. Kalau kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Makanya Allah, saumlah kamu di bulan Ramadan sebagaimana orang-orang dahulu juga pernah bersaum. Ini hiburan dari Allah. Kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu sedih, suruh saum selama bulan Ramadan selama 1 bulan. Karena apa? Di belakangnya kasih oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, turun ayat ini juga berkaitan, mari kita lihat dari latar belakangnya, bagaimana Rasulullah SAW menginginkan para sahabat-sahabat itu menjadi orang menjadi kuat sebagai pondasi. Nah, makanya kutiba alaikumusiyam, dan ada kutiba alaikumul qisas di surat Al-Baqarah, ada kutiba alaikumul qital dan seterusnya. Yang diwajibkan itu saum, berperang, berjihad, bahkan untuk menghadap dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu berdekatan turun ayatnya di surat Al-Baqarah semuanya. Nah, ayat selanjutnya
Allah berfirman kembali di 184, ayyamam ma'dudat. Hanya sedikit sekali hitungan harinya dalam 1 tahun. Allah hanya minta 30 hari paling lama saum Ramadan, tidak minta 11 bulan, hanya 1 bulan. Hanya sedikit kata Allah hitungannya. Kalau orang yang tidak mampu bersaum ada waktu-waktu tertentu dan seterusnya juga Allah suruh membayar dengan fidyah. Kalau yang tidak mampu sama sekali, sudah faktor usia, yang sakit, yang menyusui, kasih hiburan seperti itu. Nah, yang lebih menarik lagi di surat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Turun Al-Qur'an itu dari Lauhul Mahfuz waktu itu dan keseluruhannya 30 juz. Tapi turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur, tidak sekaligus 30 juz. Hadirin wa iman rahimakumullah. Nah, kenapa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an? Paginya pada siang hari kita untuk bersaum, malamnya kita tadabbur Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika siang hari untuk saum, malamnya banyak bersahabat dengan Al-Qur'an bersama malaikat Jibril alaihissalam. Kita pun demikian. Hadirin wa iman rahimakumullah. Bahkan selanjutnya ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri, bahkan ada 1 malam sama dengan 1000 bulan. Begitu hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa iman rahimakumullah. Ayat 187-nya dan seterusnya itu tentang berkeluarga, tentang doa dan seterusnya. Bahkan doa di dalam bulan Ramadan akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sedang bersaum banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada siang hari, bahkan mau menjelang kita berbuka. Kalau kita menjelang berbuka, kita bahkan sudah berwudu, kita menghadap, memohon kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja saum tahun ini saum yang terbaik bagi kita, bahkan kalau bisa saum yang terakhir. Barangkali mungkin tahun depan kita belum bertemu dengan tahun Ramadan yang akan datang. Hadirin wa iman rahimakumullah. Jadi dalam kaitan tentang Ramadan ini begitu beratnya, bahkan ada seorang dari agama lain masuk agama Islam, ketika menghadapi bulan Ramadan yang pertama kali sampai tidak bisa tidur, dia mikir, besok saya saum dari mulai subuh sampai maghrib, kira-kira mati apa tidak? Karena mereka baru mengetahui disuruh saum. Pas ketika siang hari sholat di masjid, oh saya masih kuat. Begitu juga asar, alhamdulillah saya masih kuat, masih segar bugar. Sampai maghrib ternyata masih sehat. Begitu hikmahnya. Jadi kita pun demikian. Begitu beratnya ketika pertama kali kita menghadapi bulan Ramadan, itulah sebagai manusia. Tapi bagi orang-orang yang beriman, mari kita harus yakini kita dipanggil oleh Allah orang yang sangat mulia, yaitu dipanggilan dengan orang-orang yang beriman, menandakan bahwa Allah saking sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Hadirin wa iman rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin saum kita yang terbaik sebagaimana saumnya orang-orang soleh, mungkin kita bisa tidak menandingi dengan para sahabat, dengan para nabi, apalagi paling tidak kita dengan orang-orang soleh. Bagaimana saumnya dengan keimanan dan ketakwaan. Karena banyak sekali yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa saum dengan keimanan dan ketakwaan, insya Allah saumnya akan menjadi saum yang terbaik.
Bahkan Rasulullah pernah bersabda, saum akan menyehatkanmu. Jadi kita kalau saum itu tidak perlu khawatir sakit, kita saum dengan pasti akan sehat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi dalam bulan Ramadan tahun ini, karena bulan Ramadan itu biasanya cukup panas. Karena Ramadan itu biasanya dulu di Saudi Arabia itu di wilayah Timur Tengah sangat panas. Kalau sampai Dzul Hijjah itu suasana paling panas sekali selama 3 bulan berturut-turut. Jadi itulah ujian untuk umat Islam. Makanya Ramadan itu memang suhunya sangat panas. Mudah-mudahan karena saum dengan kepanasan bisa membakar dosa-dosa kecil kita. Dan mudah-mudahan karena panasnya di bulan Ramadan yang namanya wabah corona akan segera hilang dari muka bumi ini. Amin. Itulah yang karena corona juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu bagi orang beriman adalah ujian. Apalagi tahun ini kita tidak ada sholat tarawih yang berdesak-desakan, hanya orang-orang tertentu saja. Dan sholat Jumat juga ditiadakan untuk sementara waktu. Mudah-mudahan saja ini ada hikmah di balik itu di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan tahun ini banyak seorang ayah atau seorang bapak bisa berkumpul dengan keluarga menjadi imam di rumah masing-masing. Salah satu hikmah yang luar biasa yang selama ini dia jarang ketemu dengan keluarga, jarang menjadi imam sama keluarga. Alhamdulillah, itulah hikmah yang paling utama. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi kita menyikapi di bulan Ramadan ini, mari singkapi dengan keimanan, dengan ketakwaan, supaya saum kita menjadi ringan, saum kita menjadi saum yang setingkat dengan orang-orang soleh. Dan kita banyak-banyaklah berdoa dan banyak-banyaklah kita bersahabat dengan Al-Quran pada tengah malam. Karena di tengah malam itulah yang orang-orang sedang bertidur, kita tadabbur Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan malamnya selalu membaca Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihissalam. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saja wabah corona yang sedang melanda dunia ini, terutama Indonesia, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka kembali dan umat Islam bisa beribadah dengan tenang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.